Sindir karir Ahok nyungsep, Partai Demokrat malah nyungsep duluan gegara kelakuan kadernya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ahok ini adalah isu atau objek yang seksi untuk ditembakin oleh mereka. Mereka dulu pernah menjatuhkan Ahok dari kursi gubernur gara-gara Ahok kepleset lidah. Bukan karena menista agama, tapi ujaran kepleset lidahnya Ahok dipolitisasi menjadi api yang membara dan demo yang berjilid-jilid. Apakah negara harus tunduk pada pandangan orang? Terlebih jika pandangan itu sakwa sangka, ya kan, kecurigaan, kekhawatiran. Maka jika ingin melihat orang bersih mampu tidak memimpin, rekam jejak harus dibuka. Pernahkah dia mendapatkan putusan yang kemudian menyatakan bahwa dia bersalah dalam kasus tertentu, misalnya katakan korupsi. Yang disampaikan oleh Pak Adi tadi kan karena ada dugaan, karena ada laporan. Yang saya tanya dan tantang adalah adakah putusan hukum? Ahok sendiri dipersekusi karena dianggap menista agama dengan didorong oleh demo ribuan orang dan akhirnya dia dipenjara. Ketika Ahok divonis penjara itulah nyala lilin di seluruh Indonesia menyala tanda matinya keadilan di negeri ini. Belum hilang luka, Anies kemudian mengumumkan kemenangannya lewat pidato yang menyebut-nyebut kata pribumi. Politisi Demokrat Taufik Rendusara menilai bahwa karir politik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah jatuh. Menurutnya, alasan jatuhnya karir politik Ahok adalah karena pendukungnya yang seperti Bani Jahiliyah. Taufik Rendusara mencontohkan pendukung Ahok yang ia maksud, yaitu pegiat media sosial Eko Kuntadi. Hal itu Taufik sampaikan pada akun Twitternya @rendusara pada Selasa 7 Juni 2022. Lebih lanjut, ia menyebut jika pendukung Ahok seperti Eko Kuntadi merupakan model Bani Jahiliyah. Taufik Rendusara mengatakan hal itu sebagai tanggapan terhadap cuitan Eko Kuntadi yang menganggap aksi FPI Reborn. Sebagaimana diketahui, di media sosial memang tengah ramai dibicarakan FPI Reborn yang melakukan aksi di Patung Kuda pada Senin 6 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, mereka mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi Presiden 2024. Eko Kuntadi melalui Twitternya @_Eko Kuntadi pun menyatakan organisasi terlarang pendukung Anies jadi capres. Dalam cuitannya, Eko Kuntadi pun juga melampirkan foto-foto kelompok FPI Reborn yang membawa spanduk bertuliskan FPI dukung Anies untuk Presiden 2024. Terpantau di media sosial, berkembang narasi bahwa FPI Reborn ini adalah organisasi terlarang atau Front Pembela Islam. Namun, Ketua Umum Front Persaudaraan Islam atau versi baru Front Pembela Islam, Muhammad Alatas, membantah pihaknya melakukan aksi dukungan Capres Anies 2024. Dalam sikap resminya, FPI menekankan tidak pernah menggerakkan massa untuk aksi dukungan Capres hari ini di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Menurut Muhammad Alatas, dilansir dari Detik News, mengatakan ada gerakan intelijen yang sangat berbahaya menggerakkan massa tidak dikenal dengan menggunakan nama dan bendera bertuliskan FPI serta berpakaian serba putih untuk melakukan dukungan capres tertentu pada pemilu 2024 di Bundaran Patung Kuda pada Senin 6 Juni 2022. Seperti kata bijak, jika kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Begitulah yang terjadi pada Ahok. Orang jujur dan berdedikasi akan diberikan kepercayaan dan tugas yang penting. Karena sejatinya orang yang memiliki niat yang baik tentu akan menuai hal yang baik pula. Sebaliknya, jika seseorang menabur angin pasti akan menuai badai. Saya kira kurang sependapat dengan apa yang disampaikan simpatisan Demokrat yang juga merupakan pendukung Anies, Taufik pendusta. Rendusara maksudnya. Seperti berita mengenai karir Ahok yang tenggelam adalah sebuah kebohongan publik yang nyata. Pasalnya, seusai Ahok keluar dari BUI, ia langsung mendapatkan tawaran dan jabatan penting di Pertamina. Ahok saat ini memegang 2 jabatan di PT Pertamina. Pada November 2019 lalu, Ahok diangkat menjadi komisaris utama Pertamina. Saat ini, Ahok kembali ditunjuk menjadi komisaris independen di perusahaan migas plat merah tersebut. Melansir dari Kompas.com, sejak menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina atau Persero pada November 2019 lalu, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah membuat beberapa gebrakan di perusahaan energi plat merah tersebut. Gebrakan itu mulai dari kebijakan karyawan biasa
bisa jadi petinggi di Pertamina, hingga kebijakan menghapus fasilitas kartu kredit bagi petinggi Pertamina, hingga mencegah pejabat-pejabat usil yang sengaja menguntit uang negara. Hadah, bukankah jabatan itu cukup prestisius? Lantas kenapa simpatisan Partai Mercy dan pendukung Anies itu nyinyir yang bukan-bukan? Apalagi sampai melabeli orang yang tidak bersangkutan Bani Jahiliyah. Apa ndak ngaca itu dia? Bukankah yang jadi Bani Jahiliyah adalah komplotan kadrun balik kota dan kongsi-kongsi FPI yang jelas-jelas adalah ormas terlarang yang mengancam kedaulatan NKRI? Si Taufik ini ngibul apa emang kabur pandangannya? Lagian kan gak heran kalau misalkan dia itu ngomongnya ngelantur, dia kan kadernya partai ngelantur, besutan Pepo. Bagaimana menurut kalian dengan simpatisan Demokrat yang ngelantur? Silahkan adu komentar di bawah ya.